Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok B3 akan melakukan praktek coaching dari kasus 1, kasus 2, dan kasus 3. Yang pertama, ini kami mau latihan coaching yang kasus 1. Saya selaku co-host dan pengamat, Bu Elpa selaku coach, dan Bu Upa selaku coach. Mari kita buka latihan coaching ini dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan mulai kasus yang pertama ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti selaku sutradara, moderator sekaligus pengamat, dan Bu Puspa sebagai coach dan Rina sebagai coach. Kami akan menyampaikan kasus 1. Di sekolah, tepatnya SD Negeri Tumplak Jatuh 5, pada saat jam pulang sekolah, bel tanda pulang sekolah berbunyi. Semua siswa berhamburan keluar kelas menuju pintu gerbang. Tampak seorang murid bernama Rina dengan muka yang terlihat cemas duduk di teras depan kelas dengan pandangan kosong. Tampak dari pintu ruang guru ada sepasang mata memperhatikan dengan rasa cemas dan penasaran. Sepasang mata itu adalah Bu Puspa. Apakah yang akan terjadi dengan Rina dan apa yang akan dilakukan Bu Puspa? Mari kita lihat tayangan berikut ini. Bu Puspa keluar ruang guru dan jalan menghampiri Rina. Dia memanggil Riri, anak didiknya itu, sambil menepak pundak Rina secara perlahan-lahan. Rina, apa yang kamu lakukan di sini sendiri? Mana teman-temanmu? Ibu, Bu Puspa bikin saya kaget. Itu kan kamu melamun dari tadi. Perhatikan kamu loh. Apa yang kamu pikirkan, Rin? Ya, bahasa Boleh Ibu tahu alasannya kenapa? iya Bu, saya mau curhat ke Ibu. Tapi Ibu jangan cerita lagi ya ke Ibu guru bahasa Inggris. Nanti saya jadi malu. Iya, Rina, Ibu janji cerita kamu tidak akan sampai ke guru bahasa Inggris sebelum kamu mengizinkannya. Kasih ya Bu. Tadi guru bahasa Inggris meminta saya untuk menjadi perwakilan
perlombaan pidato bahasa Inggris tingkat kabupaten, Bu. Tapi saya tidak siap. Boleh Ibu tahu kenapa alasan kamu tidak siap mengikuti lomba pidato bahasa Inggris tersebut? Saya Tidak percaya diri, Bu. Saya takut kalah. Tapi kata bu guru bahasa Inggris, saya mampu. Ikuti lomba dan yakin pasti menang. bagus itu. Kalau guru bahasa Inggris mempercayakan kamu sebagai perwakilan lomba pidato, itu tandanya kamu mampu. Sekarang coba terangkan hal apa saja yang bisa menumbuhkan kepercayaan diri kamu muncul. Ya, Bu. Saya akan memotivasi diri saya. Saya mampu untuk mengikuti lomba itu. Dan saya tanamkan pada diri saya bisa. Saya tidak akan mengecewakan sekolah yang telah mempercayakan saya untuk mengikuti perlombaan ini. Dan saya akan membuktikan saya bisa jadi pemenang. Itu akan terus berlatih pidato dan bahasa Inggris. Bagus itu. Kapan kamu mulai? Mulai saat ini, Bu, saya mampu, saya pasti bisa. Kira-kira yang akan menunjukkan kepercayaan diri kamu. Kamu berlatih. Sepertinya mama saya, Bu. Pak, pasti beliau bersedia mendampingi saya karena mama saya selalu mendukung dan mengajari saya banyak hal. Keren. Ibu sangat suka dengan semangatmu dan rasa percaya diri kamu. Aku yakin dengan kepercayaan diri yang tinggi, kamu mampu menjadi juara. Ibu tunggu piala kejuaraan yang akan kamu bawa. Iya. Ya, Bu. Sekarang saya lebih percaya diri. Doakan saya agar bisa mengikuti perlombaan ini dan memenangkannya. ya pasti. Insya Allah. Ya pasti. Insya Allah kamu. Bagaimana perasaan? Alhamdulillah Saya jadi percaya diri dan bersemangat berlatih. Terima kasih ya, Bu. Kamu sayang. Kalau kamu Sama sayang. Kalau kamu membutuhkan untuk berdiskusi, Ibu siap. Apapun dimanapun sarana waktu pulang sudah lewati. Dan khawatir orang tua kamu meninggal. Dan khawatir dirimu juga. Sekarang Rina harus segera pulang dan sampaikan salam ibu untuk orang tuamu ya. Ya, Bu. Saya akan sampaikan. Saya pulang dulu. Sekali lagi terima kasih dan saya pamit pulang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hati-hati di jalan ya, Mak. Iya. Demikianlah latihan coaching dari kasus satu ini yang diperagakan oleh Bu Elva sebagai coach dan Bu Ulfa sebagai coach, dan saya sekarang akan berperan sebagai pengamat, akan mengobservasi pengamatan dari coach kasus satu ini.
Kalau dilihat dari model Tirta ini, coaching kasus pertama ini alhamdulillah sudah menunjukkan semua model Tirta itu sudah ada ya. Yang pertama dari tujuan, menyampaikan tujuan coaching. Dari tujuan ini sudah terlihat jelas dalam percakapan antara Rina dengan ibu gurunya, yang mana Rina menyampaikan isi hatinya, merasa tidak percaya diri mengikuti lomba pidato bahasa Inggris mewakili sekolah di tingkat kabupaten. Terus dari identifikasi, memberikan pertanyaan-pertanyaan dan umpan balik yang mengarah pada identifikasi potensi coaching. Terdapat berdasarkan upaya untuk meningkatkan rasa percaya di lomba pidato. Yang ketiga, dari model rencana aksi ini terlihat pada percakapan, yaitu saya akan memotivasi diri saya mampu untuk mengikuti lomba itu, dan saya akan tanamkan pada diri saya bisa. Saya tidak akan mengecewakan sekolah yang mempercayakan saya untuk ikut perlombaan ini, dan saya akan membuktikan kalau saya bisa jadi pemenang. Sekarang dari Tirta yang terakhir, jawab. Dapat terlihat dari percakapan dengan cara saya akan berlatih atau bahasa Inggris. Dari percakapan ini sudah terlihat jelas dan sangat tujuannya itu apa, identifikasinya apa, rencana aksinya apa, dan terakhir dari tanggung jawabnya. Jadi menurut saya sebagai pengamat dari coaching kasus 1 ini, langkah-langkah model Tirta ini sudah tersampaikan semuanya. Mungkin itu peran saya sebagai pengamat mengamati kasus 1 ini, dan selanjutnya saya akan kembali sebagai co-host. Demikianlah para Bapak Ibu guru hebat, latihan coaching kasus pertama ini. Kurang lebihnya kami memohon maaf, dan saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, para CGP hebat, kita dapat bertemu kembali. Izinkan kami kelompok B3 menyampaikan kasus 2. Perkenalkan diri, nama saya Elva Maulidia, selaku moderator sekaligus pengamat, dan ada Bu Puspa sebagai coach dan Bu Siti sebagai coach. Kami akan menyampaikan kasus 2 berupa percakapan berikut ini. Sebelumnya saya akan bacakan latar dari atau setting dari kasus ini. Di sekolah, tepatnya SMP Harapan Bunda, pada jam saat istirahat. Bel tanda istirahat berbunyi. Semua siswa berhamburan keluar kelas menuju kantin atau sekedar bercanda di teras kelas. Tampak seorang murid bernama Puspa dengan muka yang sangat suram berjalan ke ruang BK untuk menemui guru BK, yaitu Bu Siti. Apakah yang terjadi dengan Puspa? Mari kita lihat tayangan berikut ini.
saya masuk. Waalaikumsalam. Ada Upa. Ada apa sayang? Ada yang bisa Ibu bantu? Kok ganggu Ibu? Ibu pengen curhat. Oh, tentu tidak. Ayo sini, mau cerita apa? Ibu siap mendengarkan. Gini Bu, saya merasa kan oleh guru matematika dan nilai saya selalu jelek. Saya merasa tidak nyaman bila belajar dengan beliau. Oh, begitu. Kamu tidak suka pelajaran matematika apa tidak suka dengan gurunya? Saya suka Bu. Terus, menurut Upa, apa alasannya sehingga Upa merasa diperlakukan tidak adil di kelas pada saat belajar matematika? Coba ceritakan kepada Ibu. Mungkin nanti Ibu bisa membantu permasalahan Upa. Karena guru saya mengadakan les privat Bu, dan saya tidak ikut Bu. Alasannya saya tidak ikut les karena tidak punya uang untuk ikutan les. Guru matematika kadang suka menyindir murid-murid yang tidak ikut les. Penilaiannya pun menurut saya tidak adil. Oh, tidak adil bagaimana Upa? Iya, yang ikut les nilainya bagus-bagus Bu. Jadi Upa merasa diberlakukan dengan beda. Iya Bu. Terus kalau ke murid-murid yang lain bagaimana? Nggak tahu Bu. Selain Upa, ada tidak yang tidak ikut les privat matematika? Ada Madraya sama Dini Bu. Nilai mereka berdua bagaimana? Kan semuanya pada pinter, jadi tidak usah ikutan les karena nilainya juga sudah bagus Bu. Nah, Ibu pikir itu hanya perasaan Upa aja. Coba sekarang Ibu tanya ke Upa, apa yang akan Upa lakukan? Nilai saya harus lebih baik Bu. Nah, itu ayo mendapatkan nilai bagus. Bagaimana caranya coba? Saya harus berusaha agar mendapatkan nilai bagus, harus terus belajar dan sungguh-sungguh Bu. Selain les privat, ada teman Upa yang menguasai matematika dan Upa juga nyaman kalau belajar bersama dengannya. Ada Bu. Ini namanya sudah pintar Bu. Nah, bisa jadi coba kapan kamu mau belajar bersama dengan Dini biar kamu nanti nilai kita bisa lebih bagus. Rencananya sih mulai malam ini. Dan kalau untuk kerja kelompok bersama Dini, saya akan tanya kesepakatannya dulu. Kapan desainnya Bu? Ya, bagus. Nah, kalau Upa sudah nilainya bagus, nanti kita lihat apakah nanti guru matematikanya masih seperti itu atau tidak. Atau semuanya ini hanya kekhawatiran dan perasaannya Upa saja. Iya Bu.
saya mau berusaha. Nah, sekarang bagaimana perasaan Pak? Sudah lega dan saya semangat, Bu. Terima kasih ya, Bu. Alhamdulillah. Ibu senang kalau Pak bersemangat dan Ibu tunggu hasilnya ya. Nanti lain kali kalau ada permasalahan apa saja, baik itu di kelas, baik itu dengan guru lainnya atau teman-teman, Upa jangan sungkan, kesini lagi ke Ibu lagi cerita ya. Nah sekarang karena Bel sudah ini, itu kan tandanya masuk sekolah lagi ya, masuk kelas lagi. Nah, sekarang kita coba kembali ke kelas untuk belajar lagi ya Nak ya. Ya, sekali lagi terima kasih dan mohon maaf ya Bu, saya sudah mengganggu Ibu. Bu, terima kasih atas waktunya Bu. Iya, sama-sama. Tidak mengganggu kok. Ibu malahan senang atas kedatangannya Bu, atas kedatangannya Pak. Sama-sama. Selamat belajar ya, pinter ya. Itulah tadi itulah tadi percakapan dari kelompok kami. Nah, sekarang saya sebagai observer atau sebagai pengamat akan menyampaikan beberapa catatan dalam langkah model Tirta. Yang pertama tujuan, menyampaikan tujuan di sini sudah terlihat sangat luar biasa ya. Penyampaian isi hati, merasa di situ Koci merasa diperlakukan tidak adil oleh guru matematika karena tidak mengikuti les privat yang diadakan guru tersebut, dan nilainya pun merasa jelek. Yang kedua, identifikasi, memberikan pertanyaan dan umpan balik yang mengarah pada identifikasi potensi Koci. Di situ sudah cukup jelas juga di mana ada pertanyaan dari host tentang umpan balik terkait potensi nilai diri, yaitu upaya untuk mendapatkan nilai bagus dengan cara bagaimana, dan mengajak rekan atau teman untuk bekerja sama. Dan yang ketiga, rencana aksi, memberikan pertanyaan dan umpan balik mengenai rencana aksi Koci dalam menyelesaikan masalah. Di situ juga sudah cukup jelas aksinya, katanya akan dimulai pada malam ini. Dan untuk unjuk kerja atau kerja kelompok bersama temannya, dia akan menanyakan kesepakatannya lebih dahulu. Nah, melibatkan temannya, kesediaan temannya untuk bekerja sama. Dan yang terakhir, artinya tanggung jawab, memberikan pertanyaan-pertanyaan dan umpan balik mengenai komitmen Koci dalam menjalankan rencana aksinya. Di sana juga cukup jelas ada komitmen diri dan tanggung jawab yang akan dilakukan oleh Koci. Saya harus berusaha agar mendapat nilai bagus, harus terus belajar dengan sungguh-sungguh, dan kerja kelompok bersama temannya, yaitu Dini. Nah, mungkin itulah hasil observasi dari kasus 2. Sebelum kita akhiri, kita berikan close dulu buat kedua teman kita yang sudah menyampaikan percakapan yang begitu luar biasa. Saya sekarang selaku moderator memohon maaf bila ada perkataan yang saya sampaikan
salah dan kami dari kelompok 3 mengucapkan terima kasih dan mohon pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Puspa Widyaningsi dari kelompok P3 akan mempraktekkan pelatihan coaching ini dengan kasus 3. Saya Puspa Widyaningsi sebagai sutradara, moderator sekaligus pengamat yang menjadi coach Ibu Elpa Maulida, yang menjadi coach atau rekan guru Ibu Siti Nurrohmah di SMP Harapan Bunda, tempatnya pada saat jam pulang. Ketika jam pulang tiba, Ibu Elpa dan rekan guru lainnya berkumpul di ruang guru. Ketika masuk ruang guru, Ibu Elpa melihat Ibu Siti termenung di tempat duduknya, dan Ibu Elpa menghampiri Ibu Siti dan bertanya sebagai berikut. Assalamualaikum Ibu Siti. Waalaikumsalam Bu Elpa. Kenapa Ibu Siti kok kelihatannya tidak bersemangat dan Iya nih Bu Elpa, saya jadi ingin bercerita. cerita apa? Ayo Bu, utarakan saja. Begini ceritanya Bu Elpa. Ketika saya mengajar di kelas, ada pengawas yang melakukan supervisi. Ketika itu, saya mengajar tanpa menggunakan buku teks, tetapi saya mengajar dengan memanfaatkan sumber-sumber belajar lainnya kok. Oh begitu Bu Siti ceritanya. Terus bagaimana tanggapan pengawas terhadap Ibu? Pengawas keberatan karena saya mengajar tanpa buku teks. Terus pengawas bilang apa lagi ke Ibu? Ketika diingatkan oleh pengawas, saya menyampaikan bahwa saya mengajar walaupun tanpa buku teks, tetap mengacu kok pada kurikulum. Terus apa kata pengawasnya? Sepertinya pengawas merasa tersinggung atas apa yang disampaikan oleh saya, sampai pengawas pun melaporkan tindakan saya ini kepada kepala sekolah. Sabar ya Bu Siti. Karena itu hanya saja. Apa rencana Ibu selanjutnya terkait kesalahpahaman ini? Saya menjelaskan kejadian terus meminta maaf kepada pengawas melalui kepala sekolah, atau juga kepala sekolah bisa membantu saya memediasi saya dengan dan pun akan mengajar saya walaupun saya sudah melakukan tetap harus menggunakan dalam menjadi kawan. Jadi rencana yang Ibu utarakan sudah cukup bagus. Apa Ibu mau lakukan?
saya kembali akan menghadap Ibu Kepala Sekolah. Lebih baik Bu. Cepat lebih baik. Semoga kesalahpahaman ini cepat selesai. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih ya Bu Elpa atas perhatiannya. Nama Bu Siti. Bagaimana Perasaan Ibu sekarang? Alhamdulillah, saya sangat lega dan beban pikiran saya sedikit berkurang. Terima kasih ya Bu atas bantuannya. Tunggu kabar selanjutnya ya Bu. Bila Ibu Memerlukan bantuan atau sekedar ingin bercerita lebih lanjut, langsungkan hubungi saya. Insya Allah saya siap bantu kapanpun Ibu membutuhkan bantuan saya. Jangan sungkan untuk menghubungi ya. Iya, siap ya Pak. Terima kasih ya Bu Elpa. sekarang Sekarang waktunya pulang. mari kita Kita pulang. Karena Semua pasti sudah menunggu. Baik Bu, ayo kita pulang bersama-sama. ya, ayo Ya, ayo kita sama-sama Iya, kita pulang. Terima kasih kepada Ibu Elpa dan Ibu Siti dalam percakapan ini, dalam percakapan kasus 3 ini. Dalam percakapan kasus 3 ini, kita akan mengobservasi langkah-langkah dalam model kitanya. Yang pertama, dilihat dari tujuannya, menyampaikan tujuan coaching. Sudah baik menyampaikan isi hati, merasa bersalah karena mendapat teguran dari kepala sekolah karena pada saat supervisi dengan pengawas tidak menggunakan buku teks. Dan yang kedua, dalam langkah dalam model kita yaitu mengidentifikasi, memberikan pertanyaan-pertanyaan dan umpan balik yang mengarah pada identifikasi potensi coach. Apakah rencana Ibu selanjutnya untuk menyelesaikan kesalahpahaman ini? Dan yang ketiga, langkah dalam model Tirta yaitu rencana aksi, memberikan pertanyaan-pertanyaan dan umpan balik mengenai rencana aksi coach dalam menyelesaikan permasalahannya. Saya akan berusaha menjelaskan kejadian sebenarnya, meminta maaf kepada pengawas melalui kepala sekolah, atau kepala sekolah bisa membantu untuk memediasi antara saya dan pengawas, dan berjanji ke depannya akan memperbaiki cara mengajar walaupun saya sudah menghafal materi. Saya tetap akan menggunakan buku panduan teks dalam mengajar di kelasnya. Dan langkah dalam model Tirta yang keempat yaitu tanggung jawab, memberikan pertanyaan-pertanyaan dan umpan balik mengenai komitmen coach dalam menjalankan rencana aksinya, yang insya Allah besok saya akan menghadapi Ibu Kepala Sekolah untuk bertanggung jawab atas apa yang saya lakukan di kelas. Itu adalah pemaparan saya sebagai pengamat dan saya kembali sebagai moderator. Alhamdulillah dalam kasus 3 ini saya mengucapkan terima kasih banyak. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf karena saya masih belajar, dan saya berterima kasih sekali kepada Ibu Elpa dan Ibu Siti atas kerjasamanya untuk latihan coaching ini sebagai kelompok B3. Mudah-mudahan latihan coaching ini bisa bermanfaat dan sebagai pelatihan belajar bagi kita guru-guru yang hebat. Terima kasih kepada semuanya, ibu dan bapak guru yang hebat. Apabila ada kekurangan, saya minta maaf selebihnya.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.